Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Baroroh dengan NIM 1805-123987 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian statistika dan statistik. Nah, apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membahas mengenai mengumpulkan data, meringkas data, mengolah dan menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil analisis, menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Nah, selanjutnya apa sih itu statistik? Statistik adalah rekapitulasi dari fakta yang berupa angka kemudian disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis tabel itu ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan diagram, ada diagram batang, diagram garis atau grafik, diagram lambang lingkaran, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai landasan kerja statistika. Terdapat 3 prinsip dalam landasan kerja statistika. Yang pertama, variasi. Artinya, didasarkan kenyataan peneliti selalu menghadapi fenomena yang berbagai macam. Yang kedua, reduksi. Artinya, hanya sebagian atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Yang ketiga, generalisasi. Artinya, sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian dan seluruh kejadian, namun kesimpulan dan penelitian akan diperuntukkan bagi keseluruhan fenomena yang akan diambil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan kegunaan statistika. Manfaat dan kegunaan statistika ini ada 5. Yang pertama, komunikasi. Apa itu komunikasi? Adalah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Yang kedua, deskripsi. Maksudnya, penyajian data dan mengilustrasikan data, misalnya mengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada regresi. Maksudnya, meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya dan untuk mengantisipasi fenomena yang akan datang. Yang keempat, ada korelasi. Maksudnya, untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir, ada komparasi. Maksudnya, membandingkan data dua kelompok atau lebih. Selanjutnya yaitu mengenai variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu atau objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Adapun jenis variabel yaitu yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel ini mempengaruhi variabel dependen dan dapat berubah-ubah. Yang kedua, ada variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang ketiga, ada variabel moderator, artinya variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Nah, yang keempat ada variabel intervening, artinya variabel yang letaknya di antara variabel independen dan dependen sehingga berpengaruh tidak langsung terhadap kedua variabel. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu variabel yang tidak mempengaruhi variabel independen maupun variabel dependen. Materi selanjutnya yaitu mengenai skala. Apa itu skala? Skala adalah hasil dari proses pendefinisian variabel secara operasional atau sebagai konversi dari nilai kualitatif menjadi kuantitatif. Adapun skala yang digunakan di dalam penelitian ada 5. Yang pertama, skala Likert. Apa itu skala Likert? Skala Likert ini biasanya digunakan untuk mengukur fenomena sosial seperti sikap dan pendapat. Yang kedua, ada skala Goodman.
Kalau skala ini untuk memperoleh jawaban yang tegas dan jelas atau di dalam suatu masalah atau fenomena dan hanya terdiri dari dua pilihan. Yang ketiga, ada skala diferensial semantik. Artinya, skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat namun berbentuk satu garis kontinum yang saling berkebalikan. Sedangkan rating skala yaitu skala yang digunakan untuk penilai atau tahap di mana pernyataan angket mendapat rating kualitatif. Dan yang terakhir ada skala Tuston. Maksudnya, skala ini hampir sama dengan skala Likert. Akan tetapi, sekolah harus dinilai oleh tim penilai minimal 30 orang dengan rentan skala 11 yang disimbolkan dari huruf A sampai K. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.